Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Mayang dan di sini aku mau menjelaskan nih pada kalian semua tentang 12 prinsip dalam komunikasi. Yuk langsung aja. Prinsip yang pertama adalah bahwa komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Maksudnya nih, dalam proses berkomunikasi, manusia menggunakan lambang atau simbolik untuk menyampaikan pesan. Contohnya nih ya, pada saat aku berkendara, aku akan menemui rambu lalu lintas di jalanan. Seperti lampu merah menandakan berhenti, lampu kuning menandakan berhati-hati, dan lampu hijau menandakan untuk berjalan. Prinsip yang kedua adalah setiap perilaku manusia berpotensi untuk berkomunikasi, yang dimana perilaku tersebut dapat diartikan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, pada saat aku sedang berbincang dengan orang asing yang dimana aku sedikit tidak menyukai bahasanya, aku akan menjaga jarak dengan dia, dan itu menandakan bahwa aku tidak nyaman dengan dia dalam berkomunikasi. Prinsip yang ketiga adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandikan sebagai bahasa verbal yang menunjukkan isi pesan yang dikomunikasikan. Sedangkan dimensi hubungan disandikan sebagai bahasa nonverbal yang menunjukkan bagaimana pesan itu disampaikan. Contohnya, seperti ketika ibu saya mengajak saya untuk mengerjakan PR sambil tersenyum. Nah, di situ maksud dari ibu saya adalah untuk memotivasi saya dalam belajar. Prinsip yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, disadari atau tidak, manusia melakukan komunikasi walaupun kita tidak merasa melakukannya. Contohnya, pada saat saya berkendara, saya tidak sengaja untuk menabrak seorang ibu-ibu. Nah, di situ pada saat akan menabrak, saya spontan untuk teriak. Nah, teriakan saya inilah yang menimbulkan komunikasi antara saya dengan ibu tersebut. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip ini mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi dalam ruang dan waktu tertentu yang memiliki makna yang sesuai. Contohnya, saya akan bebas tertawa dan berbicara pada saat nongkrong dengan teman-teman saya. Berbeda lagi saat saya sedang mengikuti kajian di masjid, saya akan menjaga omongan saya dan lebih banyak untuk diam dan mendengarkan ceramah. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan manusia, memprediksi efek pesan mereka terhadap orang lain, memilih cara-cara tertentu agar pesannya diterima dan orang lain merespon pesan yang disampaikan. Contohnya, pada saat di sekolah, saya memberikan senyuman dan salam kepada guru. Dan di saat itu, saya mengharapkan untuk mendapatkan senyuman balik dari guru saya. Prinsip yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistematik. Jadi, ada dua sistem dasar yang berperan dalam proses transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan eksternal yang bisa kita maknai. Contohnya, pada saat saya melihat iklan makanan dan saat itu saya sedang merasa lapar, iklan tersebut akan mengunggah selera makan saya. Sedangkan bagi orang yang tidak lapar, iklan tersebut tidak berpengaruh bagi mereka. Prinsip yang kedelapan adalah semakin mirip latar belakang sosial budayanya, maka akan semakin efektif komunikasinya. Contohnya, pada saat saya sedang berbincang dengan teman satu program studi saya, maka pembahasan yang kita sampaikan akan lebih mudah dimengerti satu sama lain. Prinsip yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi dapat bersifat satu arah dan dua arah yang melibatkan tanggapan, sehingga menjadi bukti bahwa pesan tersebut tersampaikan. Contohnya, pada saat guru matematika saya mengajar dan siswa menunjukkan mimik muka yang tidak mengerti, maka disitulah komunikasi dua arah terjadi. Prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat dinamis dan transaksional. Artinya, ada proses saling memberi dan menerima informasi dari pihak-pihak yang melakukan komunikasi, disertai umpan balik dan reaksi yang beragam. Contohnya nih, dulu aku tidak berminat program studi ilmu komunikasi. Namun ketika teman saya memberikan informasi tentang bagaimana ilmu komunikasi itu, nah dari situlah saya berkeinginan untuk masuk ke dalam program studi ilmu komunikasi. Prinsip yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Nah, maksudnya saat kita menyampaikan pesan pada orang lain, maka kita tidak dapat mengontrol efek pesan tersebut pada orang lain. Contohnya nih, dulu pada saat guru saya pernah mengatakan bahwa saya adalah anak yang tidak pintar. Nah, dari situ saya merasa sakit hati
saya akan mengingat perkataan tersebut seumur hidup saya. Nah, prinsip yang terakhir adalah komunikasi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika saya memohon untuk tidak ditilang pada Pak Polisi dan polisi tetap menilang saya, itu adalah komunikasi saya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya harus mengikuti sidang untuk menyelesaikannya. Itu tadi penjelasan tentang 12 prinsip dalam komunikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.